balik lagi di Ibu Pintar. Selanjutnya, ini adalah games yang akan melatih kekompakan anak-anak. Games seperti ini bisa melatih kerjasama pada anak. Dengan mengajarkan sikap kerjasama, anak dapat memahami konsep bersosialisasi, bahwa dia membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Jadi kalau timnya kompak dan kerjasama, pasti bolanya bisa pindah dengan cepat. Ayo, kira-kira tim siapa ya yang duluan mindahin semua bolanya? Semangat semuanya! Selesai juga games bolanya. Are hebat banget, berani coba hal baru dan mau main sama teman-teman barunya di sini, Ibu Pintar. Wah, good job semuanya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Keren banget. Tapi namanya permainan pasti ada yang menang juga, yang lebih seru mainnya, yang lebih teamwork. Betul. Jadi mau Nisha siapa nih yang menang? Yang menang, aduh, nggak tega. Yang menang, yang tim A. Jadi kalian boleh pilih duluan mau hadiah yang mana? Ambil satu Ya, seorang satu. Sekarang kalian juga boleh ambil satu. Iya, semuanya udah dapet ya. Good job everyone. Hore, semua seneng karena udah dapat hadiah. Hai Ibu Pintar, kembali lagi bersama kita nih. Dan sekarang kita udah ditemenin sama Pak Sandy, seorang psikolog. Nah, bicara tentang berani, pasti kita pengen kan anak kita tuh menjadi orang yang berani, terus jadi orang yang percaya diri. Tapi kemarin tuh juga sempat viral nih, ada challenge ataupun prank ya. Prank orang tua yang nakutin anak mereka yang masih kecil dengan suara-suara hantu tuh di sosmed. Nah, ini ada videonya nih, kita lihat dulu yuk. Aduh, Kasian kok sih. tega sih? Iya, kalau aku sih nggak tega kayaknya. Nggak, masalahnya gini loh, kalau anaknya itu udah nangis ketakutan kan PR kita Iya, juga ya. Yang kayak harus untuk menangin menenangkan lagi gitu. Anak itu Gimana sampai tuh? nangis kayak gitu loh. Sebenarnya boleh nggak sih Parandi orang tua tuh bikin prank kayak gitu buat anak, nakut-nakutin kayak gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Nggak baik atau baik buat anak? Ini sebenarnya cara yang kurang baik untuk membangun yang namanya keberanian. Karena berbagai alasan. Pertama, jika anak mengalami stres yang berlebihan, itu sampai bisa menghambat perkembangan otak. Dan itu hambatannya bisa cukup drastis. Makanya itu penting sekali kalau misalnya anak, terutama balita lagi nangis, itu perlu kita angkat. Tentu ini ada situasi yang berbeda, tapi jangan sampai anak, terutama yang masih kecil, mengalami stres yang berlebihan. Itu penting sekali. Kedua, kita tahu bahwa ilmu psikologi itu bukan ilmu yang pasti. Tentu saja kita nggak bisa bilang, oke, anak dikerjain seperti itu, pasti akan langsung trauma. Nggak tentu akan trauma. Cuman kita tahu bahwa sebagai orang dewasa pun, banyak ketakutan yang kita miliki itu berasal dari masa kecil. Ya, betul. Saya bahkan tahu banyak orang dewasa sampai sekarang itu nggak bisa tidur kalau lampunya mati. Jadi kalau misalnya seperti ini, tentu nggak tentu itu akan menjadikan trauma, tapi itu ada resikonya yang cukup besar. Jadi sebaiknya jangan dilakukan. Yang ketiga dan yang menurut saya paling penting, kalaupun anaknya tidak ada trauma tentang hantu seperti itu, anaknya itu akan mengingat, saya dikerjain sama orang tua demi konten dan likes.
Dan itu yang bisa menyebabkan relationship-nya kurang baik sama orang tuanya. Nah kalau misalnya sampai ada yang kayak gitu tuh dampaknya apa Pak Randi? Nah, itu ada bisa beberapa dampak. Termasuk satu yang seperti dibilang, ada menghambat perkembangannya otak. Dan menurut saya yang dampak paling besar adalah breakdown relationship antara anak sama orang tuanya. Karena ingat, ini kan masih anak-anak kan. Dan mereka masih belum punya perspektif yang luas tentang dunia. Yang mereka kenal hanya mungkin orang tua. Ya. Jadi yang mereka akan ingat adalah saat saya ketakutan, orang tua saya nggak ada. Bahkan bisa juga mereka mengalami stres yang begitu berat dan mereka bilang orang tua saya di mana nggak ada nih. Nah itu kok berkembangnya mungkin kalau udah dewasa nih mungkin nih. Ketika anak itu stres, mengalami masa hidup yang berat, kira-kira dia akan cari orang tuanya nggak? Kalau dia ingat bahwa saat saya stres orang tua yang bukan cuma menyebabkan, tapi nggak ada di sana, absent dari hidup saya gitu. Nah, jadi kalau misalnya buat ibu pintar di rumah nih yang udah, aduh kemarin gue udah kayak gitu nih sama anak gue, gimana tuh Pak Sandi? Sebenarnya hanya ada satu solusi, dan ini perlu diperhatikan bukan cuma dalam kasus viral ini, maupun kalau ada orang tua membuat kesalahan pada anak, solusinya ada satu, minta maaf. Pak Sandi gimana sih cara minta maaf yang Iya. bisa dipahami oleh Misalkan, anak gitu? Seumur Arasya gitu ya, 3 tahun, abis itu orang tuanya jahil, terus anaknya mungkin nangis, gimana cara minta maafnya? Nah, cara minta maaf ke anak itu sebenarnya mirip-mirip dengan cara kita minta maaf sama orang dewasa. Jadi yang pertama kita harus benar-benar berkata secara eksplisit, saya minta maaf. Tapi itu nggak cukup, bilang saya minta maaf karena mungkin mama atau papa jahil atau mungkin membuat Arasya menangis atau siapapun gitu. Nah, kita harus juga diakhiri dengan oke, ke depannya apa yang menjadi beda. Papa mama nggak akan ngejailin seperti ini lagi. Oke. Iya. Oh, abis itu pelukan deh. Iya sekali. Pasti anaknya juga kalau udah kayak gitu akan merasa lebih nyaman dan lebih aman. Yang penting ya kita bisa jadi tempat di mana anak merasa aman. Betul. Kalau dia udah merasa aman, dia juga udah udah penuh gitu ya, udah fulfilled, dia bisa ada orang yang bisa dia percaya, dia trust. Maka mungkin kedepannya lebih mudah kali ya untuk dia step out dari rasa nyaman dia dan mencoba untuk berani mencoba hal-hal yang baru. Setelah yang satu ini, aku dan Mama Nisha akan bahas lebih lanjut tentang AR. Tetap di Ibu Pintar ya.